Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas soal latihan SMUP Unpad, masih penalaran numerik. Di part sebelumnya kita udah bahas soal nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang kita lanjutin ya soal nomor 11 ke bawah. Nah, di sini soalnya masih tentang pola bilangan tapi dalam bentuk gambar ya. Oke, langsung aja kita bahas ya nomor 11. Di sini ada dua segitiga P dan Q, ada angka 6, 5, 8, di tengahnya angka 22. Nah, di sini kita suruh mencari nih angka yang di dalam ini berapa sih gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu polanya seperti apa gitu ya, mendapatkan angka 22 itu yang angka di tengah dapatnya dari mana. Oke, kalau kita coba kaliin gitu ya, 6 kali 5 kali 8, ini hasilnya nggak akan jadi 22 ya. Terus kalau misalkan kita jumlahin juga sama ya, kita jumlahin semuanya, 6 tambah 5 tambah 8 itu 19 ya, bukan angka 22. Nah, berarti polanya bukan seperti itu. Coba kalau misalkan ini kita kaliin ya, ini kita kaliin 6 dikali 5 hasilnya di 30, 30 dikurangi dengan 8 ya ini ya. Jadi dari sini ke sini dikali, dari sini ke sini dikurangi ya. Jadi menghasilkan angka 22. Nah, berarti polanya seperti itu ya. Nah, berarti ini jadinya ini dikali jadi 56 ya, 56 dikurangi 5 ya. Jadi 51. Jawabannya berarti yang E. Oke, next nomor 12. Di sini ada segi 4. Di tengahnya angka 38. Ini 3, 6, 4, 5. Nah, di sini lagi-lagi kita disuruh mencari nilai angka di dalam. Oke. Coba kalau misalnya kita jumlahin semua, kayaknya nggak nyambung ya, nggak akan jadi angka 38. Kalau kita kaliin apalagi ya? Kalau kita ini kita kaliin, ini ke sini kita kali, hasilnya 18 ya. Terus ini kita kali juga, hasilnya 20 ya. Nah, lalu kita jumlah ya, akan jadi 38 kan ya. Nah, jadi polanya seperti itu. Ini dari sini ke sini dikali gitu, udah gitu dijumlah dengan ini dikali ini ya. Oke, berarti ini kita kali, hasilnya 20. Ini kita kali, hasilnya 6. Kita jumlahin ya. Jadinya 26, ada ya yang E. Oke, next nomor 13. Di sini angka 11. Nah, di sini kita akan mencari nilainya berapa gitu ya. Nah, kira-kira dapat angka 11 dari angka 3, 5, dan 48. Polanya seperti apa gitu ya. Kita harus nebak. Kalau kita kaliin semua juga kayaknya nggak akan nyambung. Kalau kita jumlahin juga nggak akan nyambung. Kalau kita bagi coba ya. Ini dibagi ke sini ya. Ini dibagi ya. 48 dibagi 3 itu hasilnya adalah 16 gitu. 16 ya. Nah, lalu 16 ini dikurangi 5 ya. Nah, nyambung ya, hasilnya adalah 11. Berarti ini dibagi 36 dibagi 2 18 ya. 18 dikurangi ya, ini ke sini dikurangi 6. Berarti ini hasilnya 12 ya. Yang B. Oke, nomor selanjutnya 7, 5, 2, 3. Di sini 31. Kalau coba kita kaliin ini ke sini, kita kali hasilnya 35 ya. Kita kali hasilnya 6. Kalau kita jumlah atau kita kurangi nggak akan jadi 31 ya, berarti polanya bukan seperti itu ya. Oke, kita coba lagi. Coba kalau ini ke sini kita kali hasilnya 21 ya. Ini kita kali hasilnya 10. Nah, kalau kita jumlah hasilnya 31 ya, berarti polanya seperti itu ya. Ini kita kali 30. Ini kita kali 6, kita jumlahin berarti 36, ada ya yang E. Oke, nomor 5. Nah, 23 di sini angka 4, 3, 5 dan 7. Kalau kita kaliin ke sini hasilnya 28, ini kita kaliin 15 ya.
kalau kita jumlahin atau kita kurangi nggak akan jadi 23 ya, berarti polanya bukan seperti itu. Kita coba lagi, ini kita kaliin sini 20 ya, ini kita kaliin, ini jadi 21. Kalau kita jumlahin atau kita kurangi juga nggak akan jadi angka 23 ya, berarti polanya bukan seperti itu juga. Oke, kita coba lagi. Kalau ini ke sini coba ya, ini kita kali hasilnya 12, ini kita kali hasilnya 35 ya. 35 dan 12 kalau kita jumlahin nggak akan jadi 23, tapi kalau kita kurangi akan jadi 23 ya. 35 dikurangi 12 itu sama dengan 23. Nah, berarti polanya seperti itu ya. Berarti ini kita kaliin hasilnya 40, ini kita kaliin hasilnya 24 ya. Nah, jadi nilai kita kurangi ya, 40 dikurangi 24 adalah 16. Ada ya yang B ya jawabannya. Nomor 16, 75% dari 62.500. 75% itu adalah 75/100 gitu ya. 75/100 bisa kita sederhanain jadinya 3/4. Karena ini 75 kan bisa dibagi 25, 100 juga bisa dibagi 25. 75 dibagi 25 itu kan 3, 100 dibagi 25 itu 4 ya. Oke, nah ini kita kaliin aja dengan ini ya. Jadi 3/4 dikali dengan 62.500 sama dengan ini dikali dengan ini lalu dibagi ini ya, atau bisa juga ini dibagi ini ya baru dikali 3. Ini kita hitung dulu, 62.500 dibagi dengan 4. Ini 1, 4 ya. 6 dikurangi 4, 2. 2 ini turun ya, jadi 2. Berarti di sini 5 ya. 5 kali 4, 20. 22 dikurangi 20, 2. 5-nya turun. 25, berarti ini jadinya 6 ya. 6 kali 4, 24. 25 dikurangi 24, 1. 1-nya turun, 0-nya turun. Di sini berarti 2. 2 kali 4, 8. 10 dikurangi 8, 2. 0-nya turun lagi. Berarti di sini 5 ya. 5 kali 4, 20. Pas ya, 0. Nah, jadi 62.500 dibagi 4, ini ya, 15.625 ya. Nah, lalu dikaliin dengan 3 ya. Dikali dengan 3, kalian bisa hitung sendiri hasilnya, jadi nanti adalah yang A ya. 46.875. Oke, nomor berikutnya. Di sini ada pembagian pecahan. Nah, tapi pecahannya belum sama ya. Yang ini pecahan campuran, ini pecahan sejati ya. Nah, ini kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan yang sejati ya, yang kayak gini ya. Caranya adalah ini kita kali aja. 4 dikali 2, lalu hasilnya ditambah dengan 1 ya. Jadi 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9 ya. Jadi 2/4 itu sama aja dengan 9/4. Dibagi dengan 4/11. Nah, ini pembagian pecahan. Konsep caranya adalah ini dikali dengan ini ya. Kita kaliin. 9 dikali 11 per gitu ya. Ini dikali ini, 4 kali 4 ya. Sama dengan 9 kali 11, 99 per 4 kali 4, 16 ya. Jawabannya yang E ya. Oke, nomor berikutnya bilangan yang terkecil yang mana? Nah, di sini ada 1/7, akar 7, dan seterusnya. Nah, untuk menjawab soal ini nggak perlu dihitung secara detail ya, cukup dikira-kira aja. Yang jelas yang pasti salah adalah yang ini ya, akar 7. Akar 7 itu kan 2 di sekitar 2 sekian ya. Karena akar 4 aja kan udah 2 ya. Akar 9 itu 3. Nah, kalau akar 7 berarti di antara angka 2 dan 3 ya, jadi 2, sekian. Nah, udah pasti salah ya, karena di sini kita akan mencari nilai yang terkecil. Nah, ini ada yang lebih kecil ya, 1/7 itu kan di bawah 1 ya. Jadi ini salah.
Lalu yang salah lagi, ini juga salah ya, yang C, 1/7. Ini masih lebih kecil 1/7 ya. 1/7 itu berarti 1/2, sekian gitu ya. 1/2, sekian. Nah, jadi udah pasti salah. Oke, kita lanjutin lagi. Yang ini juga, yang D salah juga, karena di sini akar 7 dan akar 7 ini bisa kita bagi ya. Akar 7 per akar 7 kan 1 ya. Jadi akar 7/2 akar 7 itu sama aja dengan 1/2 begitu ya. 1/2 itu setengah ya, atau masih lebih besar daripada ini ya. 1/7 masih lebih kecil. Jadi udah pasti salah. Oke, jadi kandidatnya ada dua, antara A dan E. Nah, jawabannya adalah yang E ya. Kenapa? Karena 1/2 akar 7 gitu ya. Ini maaf, ini 7 ya. 1/7 akar 7 ini lebih kecil ya daripada 1/7. Nah, ini kan 7 akar 7 itu sama aja dengan 7 dikali 2, sekian ya. Jadi kalau penyebut itu adalah bilangan yang di bawah ya. Ini namanya pembilang, ini penyebut. Nah, penyebut ini di sini penyebutnya lebih besar daripada ini ya. Kalau penyebutnya lebih besar, maka nilainya akan lebih kecil ya untuk pembilang yang sama. Ini kan pembilang yang sama ya, 1. Nah, jadi jelas jawabannya adalah yang E ya. Oke, lanjut nomor 19. Di sini ada deret angka ya, 1 ditambah 2 sekian 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 sampai 29. Ini nggak boleh dihitung manual ya, karena waktunya sangat singkat ya. Satu soal kan dikasih waktu hanya 45 sekian detik ya, jadi 45 detikan. Jadi kalau misalkan teman-teman hitung manual, ini waktunya akan habis. Nah, ini harus pakai trik. Nah, kalau kita lihat 1 ke 2, 2 ke 3, ke 4, 5, dan seterusnya, ini bedanya 1 ya. Jadi di sini memiliki beda yang sama. Bedanya adalah 1 ditambah 1, tambah 1, tambah 1, dan seterusnya. Nah, di sini bisa pakai rumus dari deret aritmatika. Rumusnya adalah Sn sama dengan N/2, 2 kali A ditambah N-1 kali B. Nah, Sn berarti di sini adalah kita kan mau menjumlahkan 29 suku bilangan ya. Ini ada ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke-29. Berarti di sini S29 sama dengan 29/2 dalam kurung di 2 dikali A, itu adalah bilangan yang pertama ini ya. Ini A adalah suku awal ya. Jadi 2 kali 1 ditambah 29 min 1 kali B. B itu adalah beda antar suku. Beda antar sukunya 1 ya. Jadi ini 1. Nah, jadi sama dengan 29/2, 2 kali 1 2 ditambah 29 dikurang 1 kali 1 berarti 28 ya. 28 berarti sama dengan 29/2, 2 ditambah 28 itu 30. Nah, berarti ini jadinya sama dengan 29, ini 30 dibagi 2, 15 ya. 29 dikali 15. Untuk biar cepat, ini kan kalau kita hitung manual agak lama ya. Nah, triknya adalah 29 itu kan dekat dengan angka 30 ya. Jadi 29 itu sama aja dengan 30 kurang 1 kan ya. 30 kurang 1 dikali dengan 15. Nah, ini dikali ini 15 kali 30, 15 kali 3 itu kan 45 ya. Berarti 15 dikali 30 adalah 450 dikurangi dengan 15 kali 1. 15 dikali 1 15 ya. Nah, jadinya 450 kurang 15 adalah 435 ya. Jawabannya adalah yang A ya. Oke. Nomor selanjutnya 20. Nah, ini juga kalau dihitung secara manual bakal lama ya. Jadi harus pakai trik ya. Nah, triknya untuk build up yang dua
dua angka yang dikuadratin adalah triknya kita buat kayak gini ya, 3 digit. Lalu di sini itu adalah angka ini dikuadratin. Kalau bilangan di sini adalah angka ini dikuadratin. Nah, angka yang di tengah adalah semua angka ini kita kaliin. Jadi 4 dikali 3 dikali 2. Ya, 4 dikali 3 dikali 2. Jadinya sama dengan 4 kuadrat kan 16 ya. 16. 3 kuadrat 9 gitu ya. Ini kita kaliin 4 kali 3 kali 2. 24 ya. 24. Nah, ini sama dengan ini 9 tetap jadi 9. Nah, di sini harusnya 1 digit. Nah, jadi yang kita ambil angka 4-nya aja. Jadi, taruh 4 di sini. Nah, si 2 ini kemanain? Si 2 ini dijumlahin dengan 16. Ini dijumlahin. 16 tambah 2, 18 ya. Nah, jadi hasil pangkat 2 dari 43 adalah 1849. Teman-teman bisa cek sendiri di kalkulator, pasti jawabannya ini. Oke, ini belum selesai ya, dijumlahin dengan ini. Dijumlahin 1849 dijumlahin dengan 552. Kita jumlahin berarti 9 tambah 2, 11. Taruh di sini 1, ini 10, 1 tambah 8, 9 tambah 4, 14. Berarti 2401 ya. Nah, 2401. Jadi ini adalah akar dari 2401. Nah, jawabannya kira-kira yang mana nih ya? Nah, kalau kita lihat, kita eliminasi aja jawaban yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin ini ya. Kenapa? Karena kalau 44 dikuadratin, belakangnya pasti 6 ya. Coba aja 44 dikali 44. 4 kali 4 kan 16 ya, 16. Nah, angka terakhirnya ada angka 6. Nah, kan di sini angka 1 ya. Nah, berarti yang B udah pasti salah. Gitu ya. Lalu yang C juga salah, angka terakhirnya kalau kita lihat 7 dikuadratin kan 49. Jadi angka terakhirnya 9. Nah, di sini sedangkan 1 berarti salah juga. Jadi kemungkinannya antara A, D dan E ya. A dan E, A, D dan E itu angka terakhirnya semuanya 1 ya. 41 dikali 41 angka terakhirnya 1. 49 dikali 49 juga sama ya. Terakhirnya 1 karena 9 kali 9 kan 81 ya. Angka terakhirnya 1. Nah, 51 juga sama. Nah, kita eliminasi yang pasti tidak mungkin lagi adalah 51. Kenapa? Karena 50 kuadrat aja udah 2500 ya. Apalagi 51 berarti lebih dari 2500. Sedangkan di sini kan yang dimintanya 2401. Jadi yang E udah pasti salah. Kemungkinannya sekarang ada 2 ya, 41 dan 49. Nah, kalau kita lihat 41 ya, 41 yang paling gampang dihitung 40 ya, 40 kuadrat. Coba kalau kita hitung ini 1600 ya. Nah, 1600 ke 2400 jauh banget ya. Nah, jadi kemungkinan jawabannya adalah yang D ya, jawabannya. Tidak mungkin yang A. Gitu. Oke. Sekian dulu untuk video part kedua. Kita akan lanjut lagi di part yang ketiga, nomor 21 sampai yang terakhir. Oke, terima kasih telah menonton.